Halo, assalamualaikum. Saya akan mempresentasikan tugas ekonomi makro tentang teori-teori pertumbuhan ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori klasik. Teori ini memiliki anggapan bahwa perekonomian penduduk dalam suatu negara akan dapat meraih titik tertinggi melalui sistem liberal. Sistem tersebut terdiri dari dua unsur utama, yakni pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output. Berikut menurut pendapat para ahli. Tokoh yang pertama yaitu Adam Smith. Adam Smith berpendapat perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika ada pertambahan penduduk yang akan memperluas pasar serta mendorong spesialisasi. Artinya, semakin bertambah jumlah penduduk, semakin banyak pula tenaga kerja yang dapat digunakan untuk memproduksi suatu barang. Selanjutnya, menurut David Ricardo, berpendapat jika pertumbuhan penduduk terlalu besar, maka tenaga kerja akan melimpah dan akan terjadi penurunan upah sehingga perekonomian menjadi stagnan. Selanjutnya, menurut Thomas Robert Malthus, berpendapat pertumbuhan penduduk yang semakin besar akan membuat kekurangan pangan sehingga masyarakat akan hidup pas-pasan. Selanjutnya, teori neoklasik. Teori ini meyakini bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Namun, tanpa adanya teknologi modern yang berkembang, peningkatan tersebut tidak akan dapat memberikan hasil positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Dapat disimpulkan menurut pandangan ahli ekonomi klasik, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, jumlah penduduk. Yang kedua, jumlah barang-barang modal. Yang ketiga, luas tanah dan kekayaan alam. Yang keempat, tingkat teknologi yang digunakan. Teori neoklasik. Yang pertama, Harold Tomar berpendapat perlunya pembentukan modal atau investasi sebagai syarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang mantap atau teguh. Selanjutnya, menurut Robert Solow, berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern, dan hasil atau output. Adapun pertumbuhan penduduk dapat berdampak positif dan berdampak negatif. Selanjutnya, menurut Schumpeter, berpendapat pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan atau entrepreneurship. Selanjutnya ada teori neo-Keynes. Konsep awal teori ini mendapatkan tentangan dari tokoh lainnya, David Ricardo. Ia beranggapan bahwa pertumbuhan penduduk sebenarnya tidak memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sebaliknya, hal itu hanya akan membuat tenaga kerja produktif bertambah banyak sehingga dapat berdampak pada penurunan upah pekerja. Selanjutnya ada teori ekonomi baru, dikenal pula dengan istilah model pertumbuhan endogen. Teori pertumbuhan ekonomi baru dikembangkan oleh Robert Dukas dan Paul Romer. Teori ini memusatkan siklusnya pada sumber daya manusia yang menjadi model utama peningkatan produksi dan ekonomi nasional. Selanjutnya, teori pertumbuhan historis. Teori ini berkembang di Jerman, yang ditandai oleh pernyataan bahwa pertumbuhan ekonomi dilakukan secara bertahap. Menurut tokoh Friedrich List berpendapat bahwa pertumbuhan muncul akibat dari tata cara produksi yang dilakukan oleh manusia. Selanjutnya, menurut tokoh Karl Butcher mencetuskan teorinya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dipengaruhi oleh hubungan antara produsen dan konsumen melalui tingkatan rumah tangga tertutup, kota kemasyarakatan, hingga dunia. Model-model pertumbuhan ekonomi. Teori neoklasik pertumbuhan ekonomi tergantung pada ketersediaan faktor-faktor produksi, penduduk, tenaga kerja, akumulasi modal, dan tingkat kemajuan teknologi. Analisis teori ini didasarkan atas asumsi-asumsi dari teori klasik, yaitu bahwa perekonomian berada pada tingkat pengerjaan penuh dan tingkat penggunaan penuh dari faktor-faktor produksinya. Selanjutnya, model pertumbuhan endogen. Salah satu tujuan dari teori pertumbuhan adalah menjelaskan kenaikan berkelanjutan standar kehidupan. Model pertumbuhan Solow menunjukkan bahwa pertumbuhan berkelanjutan berasal dari kemajuan teknologi. Tetapi dari mana kemajuan teknologi berasal, dipandang sebagai faktor eksogen yang masih bersifat asumsi yang sering disebut residu Solow. Yang terakhir, model pertumbuhan ekonomi Mankir-Romer-Weil.
Dengan pengaruh peran pemerintah terhadap pendapatan menjelaskan pengaruh dari modal fisik, modal manusia, kemajuan teknologi yang mengoptimalkan tenaga kerja, dan pengeluaran yang dikenakan pemerintah terhadap pendapatan bruto pada pertumbuhan ekonomi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.